mulai saja. Oke. Ya, sebelum dimulai, biar malam hari ini belajarnya berkah, terus teman-teman juga bisa dapat banyak ilmu juga, ya. Yuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Kok unmute? Berdoa, selesai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke. Nah, seperti janji yang sebelumnya, kita akan bahas soal tentang TWK. Ini salah satu materi yang menjadi kisi-kisi, yaitu masuk ke dalam materi pilar negara ya. Pilar negara itu ada 4 teman-teman yang bakal teman-teman temukan ya ketika tes di SKD 2021. 10.000. Mahal betul, Unmute, Mbak. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, yang pertama itu ada materi tentang Pancasila, itu bisa dikatakan pasti keluar lah ya. Karena kemarin yang SKD kedinasan itu semuanya dapat materi tentang Pancasila, terutama implementasi Pancasilanya ya, bukan maksudnya sila keberapa, isinya apa gitu, enggak, tetapi implementasi dari Pancasila itu. Jadi aku saranin teman-teman mulai baca 45 butir Pancasila. Ya dibaca, dipahami ya, syukur-syukur diamalkan juga ya kan. Nah, lalu berikutnya ada materi tentang undang-undang dan aku sudah memberikan pasal-pasal berapakah yang kemarin muncul. Silakan teman-teman boleh dipahamin ya, silakan dibaca. Jangan sampai pasal-pasal yang udah aku sebutin gak dibaca gitu ya. Sayang, siapa tahu muncul ya di tes teman-teman ya. Dan berikutnya selain undang-undang, kita akan bahas tentang NKRI. Ini salah satu materinya yang malam hari ini kita akan bahas. Lalu nanti ada juga materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke. Nggak usah berlama-lama karena materinya banyak banget ya. Kalau soalnya mungkin cuma 60, tapi masalahnya materinya banyak banget. Mulai aja materi pertama. Judulnya adalah Pilar Negara. Oke, mulai dari NKRI. Jadi aku kasih poin-poin pentingnya aja. Nanti secara lengkapnya teman-teman bisa download ininya ya, PDF-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, sejarah singkatnya pada waktu itu, intinya Jenderal Hideki Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 itu memberikan jabatannya atau menyerahkan jabatannya kepada Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Kuniaki Koiso. Wah, ini kayak orang Jawa. Ngopo we, Koiso, rapopo. Wah. Nah, ya. Nah, sebagai penggantinya. Lalu Bapak Jenderal Koiso inilah yang menjanjikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, yaitu berupa kemerdekaan. Nah, jadi setelah Jenderal Koiso ini menjanjikan kemerdekaan kepada kita, tindak lanjutnya adalah dibentuknya BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI itu ya dibentuk pada saat apa? Pada saat di bawah pimpinan Legend Kumakichi Harada. Nah, ini ada ya. Ini di bawah pemerintahan Legend Kumakichi Harada akhirnya diumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu nama lain dari BPUPKI ini kadang-kadang ditanyakan, tapi untuk saat ini kayaknya jarang sih soal-soal TWK menanyakan apa nama lain BPUPKI ya, jarang. Tetapi sebaiknya teman-teman juga harus tahu ya. Nama lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Ada yang tahu nggak nama lain dari PPKI? Mungkin teman-teman udah baca semua materi ini. Ada yang tahu? Dokuritsu Junbi Inkai. Iya betul, Dokuritsu Jumbi Inkai itu sebagai tambahan pengetahuan aja ya, karena sampai hari ini nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu bakal muncul ya namanya gitu maksudnya ya. Nah, lalu BPUPKI sendiri ya, nanti ada beberapa tanggal yang penting yang teman-teman juga harus ketahui karena di beberapa sumber itu berbeda ya. Nah, ini sumbernya aku ambil dari buku sekolah ya, buku sekolah yang memang dipakai secara nasional juga ya. Jadi menurutku ini yang paling benar sih, kalau buku sekolah kan biasanya diajarkan di sekolah-sekolah ya, daripada kita sumbernya dari blog ataupun dari website ya. Nah, jadi pembentukan BPUPKI itu pada tanggal 1, teman-teman ya. Tulis di sini.
Jadi pembentukannya itu pada tanggal 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh Legend Kumakichi Harada. Lalu setelah itu pembentukan anggotanya. Nah, pembentukan anggotanya itu pada tanggal 29 April 1945 ya kan. Dengan ketuanya Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, ini pada tanggal 29 April ya. Mungkin di beberapa sumber ada yang berbeda kan. Oke. Ini sudah aku konsultasikan juga dengan teman-teman LCC 4 Pilar. Kebetulan teman-teman LCC 4 Pilar ada yang belajar di Al-Faiz juga secara offline ya. Nah, setelah itu baru peresmian atau disahkannya BPUPK ini yaitu pada tanggal 28 Mei 1945 yaitu di Gedung Chuo Sang-in yang saat ini kita kenal sebagai Dewan Penasihat Pemerintah Militer ya, atau sekarang disebut sebagai Gedung Departemen Luar Negeri. Nah, jadi ini pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, ini penting ya. Lalu untuk anggotanya sendiri, BPUPK itu terdiri dari 63 orang ya, 63 orang. Nah, sedangkan di sidang yang kedua, BPUPKI yang kedua, ada yang tahu nggak? Ada berapa anggotanya? Kalau pertamanya ada 63, setelah yang kedua ada penambahan jadi 69. Betul ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya sampai di BPUPKI. Nanti aku bakal jelasin poin-poin pentingnya ya biar teman-teman juga bisa ngambil kesimpulan ya. Oke. Berikutnya kita akan coba ngerjain soal yang udah aku kasih ya. Mungkin teman-teman udah tahu nih jawabannya yang mana aja. Mungkin Mbak Leli bisa kasih polling biar kita juga tahu apakah jawaban teman-teman yang udah ngerjain di rumah itu benar semua. Silakan Mbak, 4 soal aku kasih waktu 1 menit buat nge-submit. Silakan, aku tungguin. Yuk. Silakan. Oke. Oke, silakan. Mas Feb, kalau ikut pertemuan 1 sampai 5 sama enggak, Mbak Vidya, enggak bakal tabrakan, Mbak. Enggak bakal tabrakan. Oh iya, untuk pertemuan 21 sampai 30 ini materinya benar-benar anget ya. Bahasanya ini benar-benar yang terbaru banget. Aku juga sudah revisi beberapa soalnya. Aku sesuaikan dengan soal-soal anak kedinasan yang kemarin ngasih soal ke aku ya. Ya aku buat tipis-tipis lah, takutnya nanti kalau aku sama plug nanti aku diprotes. Soal sama plug diujiin. Aku buat tipis-tipis lah, ganti hurufnya dikit gitu ya. Rencana sampai berapa pertemuan? Kalau pertemuan totalnya kemungkinan sampai 30 ya, karena itu berakhir di tanggal 28 Agustus. Lesnya terakhir tanggal 28 Agustus. Ya. Kalau les 1 sampai 15 itu sebanyak 15 kali, kalau yang 21 itu sampai 30 sebanyak 10 kali. Oke, aman ya. CEA. CEAD. Oke. CEAD. Oke. Aman ya, tadi udah kita bahas juga nih ya. Jadi jawabannya nomor 1 di bawah pimpinan Legend Kumakichi Harada. Betul ya. Kalau di Al-Faiz itu nggak perlu baca kadang-kadang. Nomor 1 selalu yang C. Karena C itu cita. Biasanya kalau ngerjain TO kayak gini, 1 langsung C, nggak usah pakai cara gitu ya. Tapi nggak apa, ini cuma buat hiburan ya, bonus lah dari 60 soal. Setidaknya ada 1 yang bener ya. Oke. BPUPKI-nya sendiri diumumkan pada tanggal 1 Maret ya. Ini berdasarkan buku-buku yang ada di sekolah-sekolah ya. Oke, lalu pengurus BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 29 April diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Lalu pengesahannya disahkan pada tanggal 28 Mei di Gedung Chuo Sang-in ya. Oke, sampai sini nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah lanjut. Syukur-syukur soal tugasnya kita bisa bahas juga nih. Ada 91 ya. Di tengah nanti banyak materi, aku udah siapin di slide-nya spesial. Ini bakal materinya banyak. Oke. Oke, silakan Mbak. 30 detik Mbak, 2 soal. Boleh dimasukkan, silakan. Oke. Oke, silakan. Aku pakai ini aja lah ya. Oke.
Oke, silakan buat submit jawaban teman-teman. Oke. Ya usahain benar semua ya. Oh. Oke. DC. Oke. Oh ya, untuk informasi juga ya, untuk materi TWK ke depan ya kan, nanti kita bakal bahas bahasa Indonesia juga ya. Itu bahasa Indonesia masuk ke dalam TWK teman-teman ya. Nah, untuk materi TWK mungkin ini adalah satu-satunya materi yang ada bahasanya hafalannya gitu ya. Mungkin nanti kalau kita sudah masuk Bhinneka ya nanti kita lebih ke pemahaman ya, lalu kita masuk ke bela negara mungkin lebih ke pemahaman, sama ketika kita masuk ke materi nasionalisme dan teman-teman yang belum aku ajarkan ke teman-teman ya. Aku udah siapin materinya plus soal-soalnya banyak banget. Semoga nanti kebahas semua ya, sama bahasa Indonesia itu udah aku siapin banyak ya. Nah, mungkin ya saranku teman-teman ya, yuk bareng-bareng ini buat ngafalin bagian yang perlu dihafal. Bagian yang perlu dipahami ya kita pahami bareng-bareng ya. Oke. Oh, udah azan. Di sini belum, Mas. Oke. Jawabannya yang di... Oke. Jawabannya yang mana? Oke, kita lihat nih. Ini benar ya, Jogorushi Jumbi Chosakai, karena ini merupakan BPUPKI. Yang ini Jogorushi Jumbi Inkai ini merupakan PPKI. Nah, kan ya. Jawa Hokokai ini merupakan gerakan kebaktian Jawa. Oke. Chuosang ini merupakan gedung, dan Kuniaki Koiso ini merupakan orang ya. Yang diminta adalah badan yang merumuskan dasar negara, yaitu BPUPKI. Nah kan. Sekarang nomor 6. Wah, baru nomor 6 ternyata teman-teman sudah tergocek gitu ya. Kenapa ini? Kita heran nih, kenapa nih? Pada tanggal 1 Maret, Jepang membentuk Badan Pelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pembentukan BPUPKI itu dilakukan Jepang untuk apa? Dilakukan Jepang untuk apa? Apakah membantu kemerdekaan Indonesia gitu ya? Ya, seharusnya mana? Ya, Jepang membentuk BPUPKI itu alasannya menindaklanjuti janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Kan dia berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI. Ini baru masuk soal penalarannya langsung keribut. Nggak apa semangat. Gimana jawabannya yang D nih kira-kira dari teman-teman sendiri? Gimana? Apakah ada yang mau berprotes? Boleh atau mau menyampaikan ungkapannya? Jadi lebih tepatnya Jepang itu bentuk BPUPKI itu menindaklanjuti si janjinya Perdana Menteri Koiso yang dia berjanji bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bahkan kalau teman-teman baca, dulu sebenarnya Indonesia itu merdekanya bukan pada tanggal 17 ya. Maksudnya Indonesia mau diberi kemerdekaan itu bukan pada tanggal 17 Agustus. Melainkan pada tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Iya, pada tanggal 24 Agustus. Tetapi karena tanggal 24 Agustus itu merupakan hadiah dari Jepang, maka golongan-golongan muda ini tidak terima, tidak mau. Mereka pengen merdeka dengan tangan mereka sendiri. Akhirnya didesaklah golongan tua ya, akhirnya diculiklah Soekarno-Hatta ya kan, lalu dibawa ke daerah mana? Daerah Pringsewu. Enggak. Ke daerah Rengas Dengklok, teman-teman ya. Dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya merdekanya tanggal 17 ya. Oke. Kurang lebih seperti itulah sejarah singkatnya ya. Oke, jadi jawabannya yang D cocok ya. Lanjut teman-teman. Lanjut ya. Oke, kayaknya nggak ada yang bermasalah. Oke, lanjut. Oke. Nah, berikutnya kita ke sidang pertama BPUPKI. Jadi kalau sidang pertama itu merumuskan dasar negara ya. Merumuskan dasar negara. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau sidang kedua tuh ngapain gitu? Kalau sidang pertama merumuskan, kalau sidang kedua ngapain? Ada yang tahu nggak? Coba komen atau unmute aja deh, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Sidang pertama merumuskan dasar negara, setelah dirumuskan di sidang kedua
Ya, di sidang kedua itu membahas batang tubuh dari Undang-Undang Dasar ya. Sidang pertamanya merumuskan, untuk sidang keduanya dia membahas batang tubuh. Oke, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, disampaikannya itu di sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kalau di sidang kedua itu ada beberapa sumber yang berbeda. Mungkin di sini ada guru sejarah. Kalau menurut Bapak atau Ibu guru sejarah, yang benar yang mana? Kalau aku tangkap dari berbagai macam sumber, mereka menyebutkan 10 sampai 16 Juli. Ada yang nyebutin 10 sampai 17 Juli. Kalau menurut teman-teman yang mana yang benar sidang keduanya? Oke. Ini aku pernah dapat di beberapa sumber. Nah, sama aku ke sini sih aku ke 1 sampai 17 sama berarti ya. Oke, sama. Nah, untuk yang menyampaikan pidato ya di sidang pertama, yang pertama adalah Muhammad Yamin ya. Kalau aku sih ngapalnya gampang, kalau Muhammad Yamin itu semua berhubungan sama pri itu, dan terakhirnya kesejahteraan rakyat. Pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu jangan sampai kejebak ya. Itu jeda satu hari, kemudian dilanjutkan di tanggal 31. Yang awalnya tanggal 29, 30-nya tidak ada yang menyampaikan pendapatnya ya. Lalu dilanjutkan tanggal 39 oleh Bapak Supomo. Nah, ini adalah isi dari pidatonya yang mungkin teman-teman sudah membaca ya. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu menyampaikannya kurang lebih ada bukan cuma satu kali ya. Nanti beliau juga menyampaikan tentang Trisila dan nanti diakhirin dengan Ekasila. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kalau Trisila itu apa sih isinya Trisila? Trisila. Ada yang tahu isi Trisila nggak? Trisila apa aja nih? 3 berarti. Oh, sosiologi. Ada yang tahu sosio apa aja? Oke, sosio nasionalisme. Oke, lalu ada sosio demokrasi. Terus ada ketuhanan. Nah, ketuhanan yang berkebudayaan ya, yang berkebudayaan. Nah, dah. Oke, jadi Trisila nanti habis itu diperas lagi nih Trisilanya menjadi Ekasila. Ada yang tahu kalau Ekasila jadi apa? Oh betul, jadi gotong royong. Oke, mantap ya. Berarti yang ini bagian ini aman ya. Oke. Nah sekarang coba teman-teman jawab, waktunya 30 detik ya untuk soal ini. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan isi polling. 30 detik. Ini Mas Septian nggak hadir ya, Mas Septian nggak hadir. Lagi nih, Aldo nggak hadir nih. Aldo mana Aldo? Aldo juga ini nggak hadir. Mana Aldo? Apalagi yang nggak hadir ya? Aldo nggak hadir. Kak, pollingnya macet dong. Oh, pollingnya macet. Iya, udah di polling tapi belum muncul itunya, share pollingnya. Tapi masih lanjut terus, ini gimana ya? Oh gitu. Oh error ininya. Iya error Kak, tapi bisa ini. Nah. Oh bisa. Oke. Nah ini nih. Wah jawabannya membagongkan ya ini ya. Ini dari A, yang lainnya membagongkan, ini juga membagongkan. Yang ini jawabannya ini. Oke. Coba kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. BPUPKI menjadi gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan ini berkaitan dengan tugasnya BPUPKI. BPUPKI itu kan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lebih kepada dia mempersiapkan ya. Mempersiapkan kan, tugasnya mempersiapkan, merumuskan gitu kan, merumuskan dasar ya negara ya kan. Nah, kita akan lihat coba.
Apakah BPUPKI itu tugasnya menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Betul atau salah? Boleh komen. Waldo ada. Betul atau salah? Apakah dia menyusun naskah kemerdekaan Indonesia? Bukan. Betul sekali ya. Ini bukan ya teman-teman ya. Oke, ini bukan. Lalu yang D sama yang A ya kita lihat ya. Yang A mengevaluasi persiapan kemerdekaan, sama yang D mempersiapkan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Nah, ini nih. Ini penting nih kan. Apakah dia mengevaluasi persiapan kemerdekaan Indonesia? Mengevaluasi loh, mengevaluasi berarti kan sudah terjadi terus dievaluasi loh. Apa sih kendala-kendalanya segala macam. Nah, kurang tepat ya teman-teman kalau mengevaluasi. Jadi BPUPK itu mempersiapkan ya, mempersiapkan tata pemerintahan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Siapa yang bentuknya tadi? Jepang. Kan Jepang mau ngasih kemerdekaan. Maka dibentuklah BPUPKI. Buat apa? Buat mempersiapkan tata pemerintahan Indonesia nanti kalau Indonesia sudah merdeka. Jawabannya yang B. Nah, oke, gimana? Nomor 7, silakan yang mau berpendapat boleh, silakan. Aman? Oke, D. Ya, D, betul. D. Sekali lagi, intinya BPUPK itu merupakan bentukan dari Jepang ya, di mana Jepang itu akan memberikan hadiah kepada Indonesia, ya salah satunya dia membentuk badan BPUPK untuk mempersiapkan tata pemerintahannya nanti. Oke, aman ya? Lanjut sepertinya. Nah, teman-teman tadi udah kita bahas 3 tokoh terpenting di sidang BPUPKI bagian yang pertama nih, yaitu Soekarno jelas, Hatta tidak, Supomo jelas ya. Rajiman ini ketuanya ya, bukan ya. Muhammad Yamin iya yang menyampaikan, Ahmad Subarjo bukan. Maka jawabannya 232. Berarti yang E. Gimana sampai sini? Lanjut teman-teman. Lanjut. Oke, kalau nggak ada masalah lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Kita ke Piagam Jakarta. Teman-teman juga harus tahu. Kayaknya Piagam Jakarta ini mungkin isinya 5 seperti ini. Tetapi di soal-soal SKD yang terbaru, mereka suka ngasih soal tentang penalarannya. Bukan nanya isinya apa. Tanyalah sama teman-teman yang udah tes. Mereka bakal sering ditanya sih tentang konflik atau tentang perbedaan ya di sila 1 ini kan. Ini yang sering ditanyakan ya teman-teman ya. Nah, ini sering ditanyakan karena kan dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini semuanya mirip dengan isi dari Pancasila. Cuman sila pertama kan yang berubah kan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini berubah, bertransformasi, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, soal nomor 1 inilah sering dijadikan soal-soal penalaran untuk ditanyakan di soal SKD. Nanti kita akan lihat ya soalnya seperti apa ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum hafal, mungkin hafalin bagian yang 1 saja, karena 2, 3, 4, 5 sama kayak Pancasila. Oke, mungkin Mbak Leli bisa ngasih tahu. Oh ya Mbak, apakah suaraku kecil ya Mbak? Enggak kok Mbak, Mas. Sorry Mbak. Ribu. Aduh, malah ribu ya. Hostnya yang ribu. Nah, mungkin gimana? Itu sinyalnya atau itu Kak, belum volumenya belum maksimal yang di Zoom-nya biasanya. Oh iya, betul Mbak. Volume Zoom-nya mungkin teman-teman bisa dimaksimalin. Oh ya, ini cukup ya. Ini teman-teman bisa apalin bagian yang pertama ya. Ketuhanannya ini berhubungan sama Islam. Intinya tentang menjalankan syariat Islam lah gitu ya, bagi pemeluknya. Oke, bisa ya? Oke, aman. Kita lanjut. Nah, karena di soal-soal SKD itu banyak tentang nilai atau sikap positif ya. Jadi aku akan memberikan beberapa penjabaran tentang sikap positif yang aku ambil dari beberapa sumber. Ini adalah pengertian sikap positif menurut para ahli ya. Jadi sikap positif di sini adalah barangkali dalam kehidupan sehari-hari ini cuma pengantar saja. Oke. Jadi langsung ke pengertian aja. Sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya yang bagus-bagus Kak nilai positif itu. Sikap-sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet, jujur, rela berkorban,
hemat, dan lain sebagainya yang memang sifatnya positif gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu pengertian secara banyaknya ya dari para ahli, ini sudah aku cantumkan juga ya. Kak Natasha suaranya masih mau nanyain Kak. Oh, iya. Memberikan pengertian bahwa sikap positif adalah isyarat tindakan yang dilakukan seorang secara positif dalam bereaksi terhadap keadaan yang dialaminya, dan yang lainnya nanti teman-teman bisa dipahami sendiri ya. Oke, aku sertakan. Yang intinya bahwa sikap positif ini sangatlah dianjurkan bagi siapapun dalam bertindak, karena dengan bersikap positif kita dapat memberikan kenyamanan kepada lingkungan sekitar. Nah, bahkan berbagai agama lah, misalkan agama Islam sangat menganjurkan kepada pengikutnya untuk berpikir positif, husnuzon. Oleh karena itu sikap positif pada dasarnya lebih baik daripada bersikap negatif. Oke, nah sekarang kita akan coba lanjutkan kembali ya ke nasionalisme. Nah ini materi nasionalisme aku kasih sedikit ya biar teman-teman nanti ada gambaran ya tentang nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam pada bangsa itu sendiri. Kadang-kadang kalau dari pengertian kita bingung gitu ya. Mungkin kita lebih ke ciri-ciri nih ya. Nah, ciri-ciri nasionalisme sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa, sifat perjuangan bersifat nasional, tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat. Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional. Kayaknya ini bisa aku skip aja deh. Nah, ini nih penting nih. Semangat kebangsaan nasionalisme ditampung dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang mempunyai ciri-ciri mencintai bangsa dan tanah air. Semangat nasionalisme, rela berkorban demi bangsa dan agama, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kalau di beberapa sumber ya, waktu itu aku pernah baca ya. Jadi kalau cinta tanah air itu implementasi dari sikap nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan sikapnya, lalu cinta tanah air itu merupakan implementasinya gitu. Mungkin nanti kita kasih materi yang membandingkan ya antara cinta tanah air dengan yang lainnya ya. Sama patriotisme juga nih. Nah, ini paham-paham yang bertentangan dengan nasionalisme, intinya dia berlebihan. Calvinisme itu dia tuh berlebihan terhadap pandangannya dan dia menganggap bahwa yang bangsa lainnya itu kurang benar ya kan ya. Nah, jadi dia berlebihan ya. Lalu etnosentrisme juga sama. Dan ini tujuan nasionalisme. Oke. Ini nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa di download aja yang ini, aku lanjutin aja. Oke, contoh sikap nasionalisme. Menjaga ketertiban masyarakat dengan memenuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan menaati hukum negara, bersedia mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri juga merupakan sikap nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan terakhir ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan kalau patriotisme itu bersifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, semangat kebangsaan atau nasionalisme, sehingga menimbulkan adanya sikap kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, ini tipis-tipis ya perbedaannya ya teman-teman ya. Oke, coba kita akan kerjain soal dulu deh. Nanti semoga bisa dapat nih ya. Oke. Berapa soal itu, Pak? Ini ada 4 ya, ada 4. Coba teman-teman coba kerjain ya. Aku kasih polling dulu. Kasih timer dulu. 2 menit deh ya. Oke, silakan Mbak. Jangan ini, musik ini. Tes. Oke, silakan boleh dikerjain. Ada yang nanya tuh Kak, bedanya cinta tanah air sama patriotisme. Kemarin udah aku kasih sih ini intinya ya. Jadi kalau patriotisme tuh intinya tuh rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, implementasinya adalah bela negara, kan? Kalau nasionalisme itu adalah perasaan cinta terhadap perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air gitu.
Nanti secara lengkapnya aku agak lupa ya. Intinya dia perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air, dan implementasi dari nasionalismenya adalah cinta tanah air. Implementasinya. Kayaknya di pertemuan berikutnya itu harus ini kayaknya ya, harus diberikan contoh soal yang ini ya, yang ini tuh masuknya masuk mana, ini masuk mana gitu ya. Nanti coba ya tak kumpulin soalnya, nanti aku jadiin satu deh biar lebih enak ya membandingkannya. Jadi kalau bela negara itu di beberapa sumber yang aku baca, di bela negara tuh inti atau poin pentingnya tuh dia tuh implementasinya dari patriotisme, sikap patriotisme. Ada sikap patriotisme, sikap nasionalisme. Mana ya materinya nggak aku ini sih. Oke. Mbak Leli, apa suaranya kadang kecil ya Mbak suaraku? Enggak sih Kak, di sini aman. Sepertinya sinyal mungkin di sana. Kalau enggak, itu volumenya yang belum dibesarin. Oh, ya ya. Oke, gimana Mbak? Oke, E. Karena Mbak E, lalu ini berikutnya yang E. A. Ini A diikuti dengan Oke, ini yang A. Oke. Soalnya sulit-sulit ini soalnya ya. Mantap jiwa, guys. Oke, kita lihat. Oh, di sini baru azan sih. Nanti habis ini kita break dulu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan Muhammad Yamin. Kalau aku ngapalnya sih peri gitu ya. Ada peri kebangsaan, peri ketuhanan, ya, peri kerakyatan, peri kemanusiaan gitu kan. Dan terakhir kesejahteraan rakyat. Jelas yang terpilih 1, 2, 3. Lalu kalau ngomongin keadilan rakyat, ini miliknya pendapat siapa Kak? Keadilan rakyat itu miliknya Supomo ya. Soepomo. Nah, kalau ini Soekarno. Nah, jadi jawabannya yang E teman-teman ya. Aman ya. Oke, berikutnya. Poin penting di soal nomor 10, kalau kita baca sekilas ya. Sila pertama, Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dan seterusnya. Dalam perkembangannya, bunyi sila tersebut mendapat masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Setelah didiskusikan, tokoh sepakat mengganti sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa penyebabnya? Karena di Indonesia itu agamanya nggak cuma satu, nggak cuma Islam, tapi agamanya itu ada banyak ya. Nah, jadi supaya sila ini bisa bahasanya mewakili semua agama yang ada di Indonesia, akhirnya digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya para tokoh ini ya telah menghargai perbedaan dari agama-agama yang ada, telah menghargai apa bahasanya keyakinan setiap orang ya, setiap orang dalam memeluk agamanya gitu. Jadi nilai positif yang bisa kita petik di sini adalah menghargai sebuah perbedaan. Oke. Gimana kalau menurut teman-teman? Cocok apa mungkin ada yang perlu didiskusikan? Nggak apa-apa, nanti kita sharing-sharing karena ini apa ya, ini juga masuk ke perspektif seseorang juga sih dalam melihat sebuah soal. Karena sekali lagi soal kayak gini butuh penalaran sih. Gimana, aman? Gak ada yang protes ya, aman ya? Oke, berikutnya 11. Kenapa enggak Oke. Kenapa enggak? Ya alasannya itu kan nilai positif yang dapat dipetik. Kan intinya dari soal ini awalnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi lebih kepada agama Islam. Sedangkan ya para tokoh itu berpikir bahwa agama di Indonesia itu nggak cuma Islam, tetapi ada agama-agama yang lainnya juga. Akhirnya diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang itu menjadi apa bahasanya mewakili dari agama-agama yang lainnya, jadi sama. Jadi tidak ada diskriminasi, nggak cuman buat Islam aja. Jadi ini tokohnya ini telah menghargai perbedaan gitu. Jadi nilai positifnya adalah menghargai perbedaan agama itu, akhirnya dibuat nama seperti ini atau dibuat bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi nggak berpihak di Islam saja, bukan yang persatuan dan kesatuan gitu. Gimana teman-teman? Jadi menghargai sebuah perbedaan. Aman?
Jadi kurang lebih kalau teman-teman baca kronologinya seperti itu ya. Karena banyak agama di Indonesia jadi dibuat biar bisa mewakili semua agama. Oke, sekarang nomor 11 ya. Proses perumusan dasar negara membutuhkan waktu cukup lama. Para tokoh bangsa telah mencurahkan pikirannya untuk merumuskan dasar negara yang benar-benar dapat menjadi landasan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Tidak hanya pikiran, jadi kata kuncinya ini ya, tidak hanya pikiran, para tokoh bangsa telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghasilkan dasar yang kukuh. Nah, nilai positif para tokoh bangsa berdasarkan deskripsi tersebut yaitu, nah ini nih, ini soalnya kribo ini. Aduh. Nah, jawabannya kalau larinya mesti ke sini lah, patriotisme sama rela berkorban ini. Nah, itu nih. Kira-kira yang mana ya? Ini nilai ya, nilainya. Di sini kita adalah nilai positifnya. Tadi kita sempat baca nilai nggak sih? Arahin ke nilai bentar. Nilai atau sikap ya. Terus. Nah, ini juga masuk nih. Oke. Jadi kalau aku ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa ya, mungkin kita diskusi bersama karena ini cukup luas ya. Ini antara dua itu bisa aja yang A, bisa aja yang B. Kalau aku karena itu nanyain nilai positifnya, jadi aku memilihnya adalah yang ini nih, yang rela berkorban. Jadi nilai positifnya rela berkorban. Gimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau aku yang E, kalau aku. Kalau aku. Kayaknya aku harus searching, besok aku harus buat sebuah tabel perbedaan pokok antara patriotisme rela berkorban gitulah ya. Oh ya. Ini yang ditanya adalah nilai positifnya. Nilainya apa? Nilai rela berkorban. Nanti aku usahain deh buat sebuah tabel nih, nanti perbedaan dari nasionalisme, terus apa lagi kayak patriotisme, bela negara, sama cinta tanah air deh, sama rela berkorban juga ya. Semoga nanti bisa tersampaikan lah. Oke ya. Oke. Nilainya, jadi nilainya adalah rela berkorban ya. Oke teman-teman, lanjut berikutnya. Nah, ini dia nih nomor 12. Salah satu nilai positif. Nah, ini nilai juga nih, nilai ya. Ya, nilai positif yang dapat dipetik dari perumusan dasar negara, yaitu musyawarah mufakat. Jadi bermusyawarah akhirnya dapat yang terbaik ya, akhirnya dapat ini ya, dapat hasilnya itu berupa undang-undang dasar dan teman-temannya ya kan. Nah, nilai positif ini ditunjukkan para tokoh bangsa ketika apa nih? Ketika apa? Apakah ketika menghargai pendapat setiap tokoh dalam rapat? Salah satu nilai positif yang dapat dipetik dari musyawarah adalah, jadi poin pentingnya ini loh, musyawarah mufakat. Poin pentingnya, titik utamanya itu di sini. Bukan peristiwa perumusan dasar negara, tapi musyawarah mufakatnya, ya kan? Musyawarah mufakat ini, ya kan, ditunjukkan oleh para tokoh, ya. Mereka ini musyawarah, ya. Ketika apa? Gitu. Ketika apa? Apakah ketika menghargai pendapat setiap tokoh dalam rapat? Yang mana harusnya jawabannya yang ketika membahas sila pertama Piagam Jakarta. Itu ditunjukkan ketika membahas sila pertama. Mereka bermusyawarah untuk mendapatkan hasil, yaitu berupa sila pertama di Pancasila. Aduh Kak, soalnya hot banget. Ya, ini adalah salah satu bentuk soal yang digambarkan oleh teman-teman yang tes di SKD kemarin, teman-teman. Jadi kemarin teman-teman yang tes intinya bilang seperti ini. Kak, hampir 90% soalnya itu nalar. Walaupun dia ada soal NKRI, Kak, tapi NKRI-nya kembali lagi masih nalar. Kak, undang-undangnya gimana? Undang-undangnya pun masih nalar gitu ya. Benar-benar undang-undang tiba-tiba nalar juga. Serius, aku udah dapet soalnya. Nanti aku share ya ke teman-teman ya pas di materi Bhinneka bela negara sama nasionalisme. Aku share ke teman-teman. Aku sendiri pun sulit mempelajari itu. Ini perlu konsentrasi tinggi nih teman-teman nih gitu. Ya. Jadi bagus semua. Gimana teman-teman menurut kalian jawabannya yang E cocok atau ada yang belum cocok? Boleh
kita diskusi bareng-bareng. Betul Mbak, undang-undangnya nalar Mbak. Dari STIS, STTD, sampai STAN kemarin, semua siswa yang aku tanya mereka dapat pasal ini. Semua siswa yang aku tanya ya, ini siswa yang aku tanya, yang nggak aku tanya aku nggak tahu. Semua siswa itu dapat 29 ayat 2. Ayat 1, ayat 2. Kalau ayat 1 kan tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, ini ayat 2. Nah, ayat 2. Nah, di situ dijelasin yang sesuai dengan implementasi atau pengamalan undang-undang pasal 29 ayat 2 yang mana dari pernyataan di bawah ini. Jadi kayak nalar gitu loh Mas Ian. Bukan suruh nyebutin isinya apa gitu enggak, tapi suruh nalarin gitu. Oke, gimana kalau 12E setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Oh, enggak Mbak. Jadi Mbak Umi sama teman-teman, STAN sekarang sudah tidak ada lagi TPA sama TBI. Sekarang semua kedinasan atau kementerian ya, kementerian yang membuka sekolah dinas itu semuanya pakai SKD. Jadi soal TPA sama TBI tidak ada. Nah, mungkin nih aku tebakanku nih SKD kementerian yang teman-teman daftarin itu kayaknya bakal mirip deh dengan SKD kementerian dari STAN dan teman-temannya. Karena STAN itu kan Kementerian Keuangan. STIS itu ya ini kan statistik kan. Lalu IPDN itu kan sama juga kementerian semua itu. Kementerian Perhubungan itu kan STTD juga sama. Jadi saranku ya teman-teman mulai dipelajari apa yang udah aku sampaikan itu sih. Mantap Rek, nek soal sekelas STAN. Waduh, STAN kribo Mas. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Oke. Mbak Leli, biar suruh ngerjain dulu ya. Ini 13, 14, 15. Oh ya, pas Mbak sampai 18 ya Mbak ya. Aku tinggal sholat dulu. 13 sampai 18. Oke, sip. Kak, 6 soal Mbak. Gimana? Suaraku ada nggak Kak? Ada. Silakan ya. Ya, Kak. Aman kok. Oke, silakan. 6 soal ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita break buat teman-teman yang mau sholat. Silakan sholat dulu nggak apa-apa. Oke, nanti kita 10 menit lagi kita ketemu lagi. Oke, bisa ya. Wow, jawabannya mantap. Yang A, B, E, D, terus AE. Oke teman-teman, kita cocokkan jawabannya ya. Apakah jawaban teman-teman benar semua atau enggak? Deketin deh mic-nya. Ini nih. Set. Ini set. Nah, gini harusnya. Nah, mantap. Gini, enggak mengganggu. Oke, langsung aja kita cocokkan hasil sidang pertama BPUPKI. Di sini. Nah, gini aja lah. Enggak apa-apa kelihatan kamera ya. Bocor segini enggak apa. Hasil sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara sempurna. Oke. Berikutnya pada tanggal berapakah sidang BPUPKI pertama, sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 sampai 1 Juni ya. Oke, terus 5 prinsip dasar menurut Supomo kecuali nasionalisme. Ada yang tahu nasionalisme itu pendapatnya siapa? Ada yang tahu nasionalisme itu pendapatnya siapa emang? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, Soekarno, betul. Soekarno, Pak Soekarno ya. Berikutnya, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Kecuali yang mana nih ya? Kecuali yang D.
Ada yang tahu nggak? D ini harusnya apa? Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Kalau yang D ini harusnya apa? Ada yang tahu nggak? D ini harusnya apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Iya, sempurna. Terima kasih Kak. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi harusnya ini ya. Baru kalau jawabannya ketuhanan baru benar ya. Oke, kita lanjutin berikutnya. Oke, ini mudah banget ya. Mungkin teman-teman yang tes di bawah tahun 2018 mungkin pernah tergocek dengan nama-nama panitia kecil. Nah, panitia kecil ini ternyata ada 3 macam ya teman-teman ya. Yang pertama itu namanya panitia 9. Ya, tulis ya. Panitia 9. Itu ketuanya adalah Soekarno. Oke. Dan menghasilkan Piagam Jakarta. Oke, menghasilkan Piagam Jakarta itu pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu ada juga panitia kecil yang lainnya. Panitia kecil. Yang kedua itu ada namanya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Nah, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ya, ini pada saat apa? Pada saat sidang kedua. Pada saat sidang kedua BPUPKI. Nah, ada yang tahu nggak nomor 2 ini panitia perancang undang-undang siapa ketuanya? Ada yang tahu nggak ketuanya siapa? Supomo? Yakin? Ya, ketuanya adalah tetap Pak Soekarno. Oke, Pak Soekarno tetap ya. Panitia perancang undang-undang ini pada tanggal 14 Juli 1945. Ini pada saat sidang kedua ya, kedua BPUPKI ya. Nah, panitia perancang undang-undang ini mereka membentuk panitia yang lebih kecil lagi ya. Sebutannya panitia yang lebih kecil lagi ya ini panitia kecil namanya. Panitia kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh siapa? Ada yang tahu nih? Jadi panitia perancang undang-undang membentuk panitia yang lebih kecil lagi yang bertugas mempercepat kerja bidang. Ketuanya adalah siapa? Iya, betul. Supomo. Sampai sini ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Gak ada? Aman? Shalalala. Aman? Oke, lanjut ya. Maka jawabannya di bawah ini panitia ini diketuai oleh Soekarno. Betul. Satu orang aku minta Mas Aji. Silakan Mas Aji unmute ya. Mas tolong sebutkan 9 anggota dari panitia 9. Silakan Mas. Anggota dan ketua, silakan. Nggak ada mikrofonnya. Nggak ada mikrofonnya toh. Nek ketuanya 9 orang siapa wae Mas? 9 orang. Apal nggak? Yang lain yang bisa unmute, silakan yang bisa unmute. Pak Elvandri, Soekarno. Tatar, Soekarno. Muhammad Hatta. Soekarno, Hatta. Terus Ahmad Subarjo. Oke, Subarjo. Terus Muhammad Yamin. Pak Yamin. 4. Maramis. Oke, Maramis. Tulisannya kayak cacing toh. Agus Salim. Kayak cacing. Agus Salim. Sulit banget berarti ini ngetiknya. Terus yang Wahid ke-7 Hashim. Wahid Hashim. Oke, Pak Wahid ya. Terus yang terakhir yang ke-8 Abi Kusno. Abi Kusno. Oke, dan terakhir ini ke-9 Abdul Kahar. Iya, Abdul Kahar yang ini ya, yang B ya. Oke. Sip, Abdul. Wah. Ya, jembatan keledainya. Wah, ini jago nih. Mas Bimaldi nih ya. Nah, jadi yang kecuali siapa, Kak? Ya ini Kak Agus Setiawan. Aduh. Lah tadi kata yang siswa yang les tuh.
Kak ini gampang banget loh, apa? Ini loh Kak, namanya itu bukan nama orang zaman dulu Kak. Nama orang zaman sekarang loh, Setiawanda. Jadi mudah ditebak, malah Mas Aji bilangnya ketua RT. Aduh. Mungkin yang ada cara ngapalnya kayaknya Mas ini deh. Mas Bima. Mas Bima cara ngapalnya gimana Mas? Bisa di-share? Unmute lah. Unmute Mas. Gimana Mas? Ini ada tapi aku lupa gitu. Ini mesti ada ini. Wah, biasanya ada loh Mas. Ini aku ingat waktu itu ada loh. Cuman aku lupa sih karena aku udah hafal. Oke, nanti kalau ada lah ya, teman-teman yang lainnya bisa pakai metode ini lagu misalnya ya, atau pakai singkatan ya. Kak Agus suka Yamaha. Wah, Kak Agus suka Yamaha kuno. Loh, apa? Oke, berikutnya ya teman-teman. Kak Agus suka. Oh ini ya toh. Nah itu tuh Mbak Desi lupa nih. Mbak Desi lupa nih les offline sama les online ya Mbak. Mbak Desi les offline kan ya. Oh itu singkatannya. Nah itu singkatannya nih. Wah Kak Agus suka Yamaha kuno tuh. Wah, berarti Wahid, Asim ya. K-nya siapa Mbak? K-nya Mbak? Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak. Oh, K-nya tuh Abdul Kahar, Wahid Kahar, Agus, Salim, Soekarno. Ya. Ya, ya betul banget ya. Yamin, Hatta, terus Kuno. Kuno siapa ku? Kukunya sama Mbak Kuna, Mbak. Mungkin unmute aja, Mbak. Nggak usah malu-malu, Mbak. Wah, Mbak Desi malu-malu. Abi Kusno. Oh, Kuno Kusno toh. Malah. Oke, sampai sini. Makasih Mbak Desi ya udah memberikan beberapa tipsnya. Silakan yang lain, ada yang mau ngasih apa? Sesuatu? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini adalah panitia 9-nya. Nama lengkapnya ini, silakan teman-teman nanti bisa download ya. Lanjut ya teman-teman. Ada yang nanya nomor 13. Hasilnya. Oh ada yang nanya nih. Kak kenapa nomor 13 bukan B? Karena B ini ada di mau ke sidang kedua ya. Ini tanggal 22. Sedangkan ini tanggal 29 Mei. Ini yang PC ya. Yang PC aku jawab langsung ya. Ini dia tanggal segini, sedangkan Piagam Jakarta tanggal 22. Lalu sidang kedua itu tanggal 10 sampai 16 atau 17 Juli. Nah, gitu ya. Gimana yang PC? Aman ya? Aku nggak sebut namanya biar rahasia. Gimana? Aman? Aman ya? Komen yang PC? Oke, aman. Aman ya? Sip ya? Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, silakan Mbak. 4 soal. Aman, sip. Semangat. Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk 4 soal. Silakan. Oke, silakan. Ini mulai soal yang hot ya, hati-hati. Ini sudah mulai menggocek soalnya. Cari kata kunci dari setiap soalnya. Silakan teman-teman. Usahakan benar semua ya. Semangat buat teman-teman. Oke. Kalau yang ini kata kuncinya ya kecuali. Kalau yang ini ketuanya siapa? Oke, kalau ini oke. Mengeningkan cipta. Oke. Kalau ini oke, silakan di ini. Mbak, udah ya. Tadi yang ngisi polling berapa orang, Mbak? 42 sorry Kak. 42. Oh, nanti apa nggak apa-apa kalau memang terlalu cepat nanti ditungguin ya, Mbak. Nggak apa-apa. Oh iya, siap Kak. Oke, sip.
Kayak mikrofonnya kayak ganti gitu ya. Suaranya agak beda, Mbak. Bedanya gimana, Kak? Suaranya agak-agak beda nggak sih? Kayak mikrofonnya ganti ya? Nggak tahu sih, kalau aku kayaknya tidak merasa berbeda. Oh, sama aja toh. Oke, kita lihat ya. Isi Piagam Jakarta kecuali semuanya sama dengan Pancasila kecuali sila pertama ya. Ini sila pertamanya sudah ada di sini ya. Oke. Maka nomor 19 kecuali yang D. Oke. Nah, 20 untuk mempercepat kerja sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil lagi. Nah, yang beranggotakan 19 orang. Yang bernama panitia perancang undang-undang. Tadi udah kita bahas. Jawabannya yang B. Oke, berikutnya 21. Ini jebakan ini di sini. Kalau kita nggak berhati-hati jebakan. Kebetulan memang kata-katanya zaman dulu memang agak asing ya di telinga kita. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci. Nah ini kan berhubungan sama berdoa ya. Ini kayak berdoa atau melakukan ritual ya, ritual berdoa. Nah ini semua jelas berhubungan sama, kalau kita ngambil sikapnya, ini berhubungan sama religius. Betul. Gimana? Kalau dari teman-teman nomor 21 aman atau ada yang mau protes atau ada yang mau nyampein alasan yang lain? Mungkin boleh? Aman ya? Oke, aman. Yang 22 ini kita lihat nih. Intinya kan adanya sebuah perbedaan pendapat antara anggota itu tidak menjadi penghambat jalannya sidang. Sama ketika kita lagi pemilu nih. Mungkin kita mungkin orang-orang itu punya pilihan atau punya calon yang berbeda-beda gitu kan untuk calon pemimpinnya gitu kan, mereka dukungannya berbeda-beda kan, tetapi tetap lancar aja karena semua telah menggunakan yang namanya apa bahasanya, pengambilan keputusan secara demokratis gitu kan. Makanya walaupun ada perbedaan tetapi tetap lancar sidangnya atau musyawarahnya, dan kelancaran jalannya sidang itu disebabkan oleh apa? Oleh pengambilan keputusan secara demokratis. Jawabannya yang A. Oke, sampai sini ada yang mau nanya atau ada yang mau memberi alasan yang lain? Boleh? (21) kok beda ya jadi 22. Oh, Mbak Vidya. Ini Mbak, kan soalnya udah aku perbarui Mbak. Ada 60 sekarang Mbak Rosya. Mbak Vidya ding. Oh. Tadi udah kita share lagi soal terbarunya. Udah kita share lagi ke grup. Mungkin Mbak Leli bisa di-share lagi ya. Ada tambahan Mbak, ada tambahan beberapa soal. Oke, nanti yang ini juga bisa Mbak download kok. Oke. Yang apa, nggak apa-apa ya Mbak ya, ini tambahan supaya lebih lengkap. Jadi intinya gini, kemarin kan aku nanya sama siswa. Dek, keluar nggak sih Dek materi-materi kayak misalkan apalan-apalan selain NKRI yang menuju kemerdekaan ini, ada Kak materi yang muncul tuh Kak, ada beberapa temanku itu dapat tentang Dowes Doker ya kan, Dowes Doker, terus Budi Utomo gitu-gitu muncul. Jadi aku langsung gercep cari soal-soalnya, langsung aku tambahin di slide malam hari ini gitu. Nah itu karena ngobrol sama siswanya juga baru kemarin pas ada acara ini makan-makan bareng gitu. Lalu aku langsung cari soalnya, aku dapat soal-soal yang terbarunya, langsung aku masukin ke sini gitu. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Gitu teman-teman ya. Nanti kalau aku langsung dapat lagi nanti aku share lagi deh ya. Sama materinya belum aku share sih, nanti aku share. Oke. Ya. Siap Mbak Indrayani, siap. Oke, yang lama jangan dihapus gitu. Oke, siap. Oke, nomor 23. Silakan Mbak Leli, kita pakai timernya 30 detik untuk 2 buah soal ya, atau 1 menit lah nggak apa-apa. Oke, silakan. Nanti kalau kiranya masih belum ada jawab, kita tungguin nggak apa-apa. Ya, Mas Akbar. Iya, nanti di drive ya, Mbak Leli, yang soal tadi. Mas Aji nih udah pinter juga. Makan kita Mas, sama aja Mas.
Cuman sambil ngerjain ya, cuman Mas Aji nih beberapa saran nih dari teman-teman yang udah tes ya, dengan mereka dapat nilai yang lumayan gede, ya peringkat 1 lah ya, rata-rata yang peringkat 1 sih, kalau SKD ini kan sifatnya tes gitu, tes dan soalnya memang beraneka ragam, jadi sarannya ya teman-teman selain udah memahami materi, banyak latihan soal juga gitu, jadi kalau misalkan teman-teman banyak latihan soal, nanti akan terbiasa. Yang pertama terbiasa ngerjain soal, yang kedua itu hal pentingnya adalah teman-teman akan terbiasa ngerjain soal itu dengan waktu yang cepat loh. Kalau kita jarang ngerjain, nanti biasanya musuh utamanya adalah di waktu. Nah, mungkin teman-teman yang ngerasa ketika ngerjain waktunya sering kurang, coba sering latihan aja supaya nanti lebih cepat ngerjainnya dan supaya ketika tes nanti juga waktunya cukup buat ngerjain soal-soalnya gitu. Kalau saran dari beberapa teman-teman sih, ini yang penting fokus sama konsentrasi karena TWK-nya sulit. Aku mau nyampein lah. Jadi kemarin habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman ketika kita ada acara makan-makan bersama ya. PPKM kok makan-makan Kak? Ya kan udah menggunakan protokol kesehatan. Sama siswa-siswa yang akrab itu kemarin ada acara. Terus malamnya itu kita diskusi tentang soal SKD. Jadi ini adalah beberapa pendapat dari teman-teman yang kemarin tes ya. Nilainya bagus-bagus, ada dari anak STAN ya, yang lulus STAN juga, dari teman-teman yang nggak di STAN juga ada. Nah, jadi kata mereka untuk TIU-nya itu mudah katanya. TIU-nya itu mudah. Kalau mereka bilang tuh gini, TIU-nya itu malah lebih mudah daripada soal Kak Faiz gitu. Soal Kak Feb lebih mudah dia. Jadi kalau soal Kak Feb TIU-nya bisa, aku jamin Kak pasti bisa. Dia sendiri aja salah 2 gitu kan. Nah, salah 2 itu karena soalnya error gitu. Jadi waktu dia ngerjain pecahan, pernya itu error. Angka yang satu di ujung kiri, angka yang satu di ujung kanan. Jadi kayak aneh soalnya, tidak terbaca dengan jelas. Nah, jadi TIU-nya tuh harusnya aman. Lalu TKP-nya 11-12 lah dengan soal-soal TKP yang sudah kita pelajari. Kalau teman-teman kemarin tes nilainya rata-rata 190-an. Nah, jadi menurutku ini aman. Lalu, menurut teman-teman yang harus diwaspadai menurut mereka adalah TWK-nya. Karena TWK-nya tuh bener-bener sulit, Kak. Gitu. Katanya TWK ini soalnya pendek tapi menggocek banget. Nah, contoh soalnya seperti inilah. Dia tuh kayak kadang soal hafalan tetapi dia malah penalaran gitu. Jadi kuncinya kata mereka untuk soal-soal yang kayak gini ya, mesti ya kita harus paham dulu dengan soalnya, ya. Lalu jangan lupa ya konsentrasi lah, konsentrasi, ya. Dan jangan lupa berdoa. Ini sih, yang penting sih. Kalau kita berdoa, kita minta konsentrasi, kita minta fokus supaya nanti bisa baca dengan jelas, kita bisa tahu inti soalnya. Dan yang terakhir tipsnya, teman-teman harus tahu nih hubungan soalnya dengan jawabannya. Jadi kan soalnya kadang-kadang kayak gitu biasa, tetapi pilihannya bagus-bagus. Nah, kita sesuaikan pilihan itu dengan soalnya. Kira-kira mana yang paling sesuai dengan pertanyaannya. Gitu sih. Gak ada cara lain sih, sering-sering latihan aja biar terbiasa. Ya, insya Allah nanti aku juga bantu buat memfasilitasi soal-soal ya buat teman-teman ya. Oke, semoga nanti pertemuan berikutnya lebih mantep. Oke, udah dapat A sama A, tapi ini ragu nih. Ini nih. Mulai ragu nih teman-teman nih. Ini enggak ya, coba kita lihat ya, semoga aman. Para tokoh perumus hukum dasar telah memberikan contoh mengenai sikap kenegarawan dalam menentukan bentuk negara. Sikap ini ditunjukkan dengan apa nih? Ya ini kayaknya lebih gampang, ini mudah ya. Mengenai sikap kenegarawan dalam menentukan bentuk negara. Sikap ini ditunjukkan pada apa nih? Ya udah pada menerima keputusan bentuk negara republik. Betul. Oke. Nah, mantap. Jadi ini yang disorotin adalah menerima keputusan bersama. Keputusan bersamanya apa? Yaitu negara kita berbentuk republik. Nah, mantap. Oke. Nah, yang menjadi sorotannya di sini nih, Otto Iskandar-Dinata itu adalah golongan muda yang mengusulkan Presiden Indonesia pada waktu itu adalah Soekarno sama Hatta. Jadi yang ngusulin tuh Otto Iskandar-Dinata. Nah, kata Pak Otto yang intinya adalah ini ya, berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi. Dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Maksudnya aklamasi itu kayak nggak ada saingannya, nggak ada tandingannya. Jadi kayak tunggal ya, cuman
ya Soekarno dan aklamasi ini maksudnya semua orang tuh ya sepakat bahwa presidennya adalah Soekarno. Itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi cuma satu kandidatnya dan disepakati oleh anggota-anggota di rapat tersebut. Ya, jadi secara aklamasi. Maka jawaban yang paling tepat yang A atau yang E menurut teman-teman ya. Secara singkat atau anggota sidang sepakat memilih Soekarno. Secara aklamasi. Berarti yang mana? Ya, yang betul yang A. Bukan pemilihan presiden dilakukan secara singkat. Tetapi karena diselenggarakan dengan aklamasi, ya ini maksudnya anggota sidang semua itu sepakat yang dipilih adalah Soekarno. Oke. Oh teman-teman, aku dapat DM lagi nih dari salah satu peserta SKD kedinasan ya. Aku bacain ya Mas ya, nggak apa-apa ya, kan ini apa DM. Saya tes SKD si pencatar. TWK saya 80, TIU 110, TKP 192. Wah, luar biasa. Benar ya? Sebelum aku lanjutin, benar ya? Berarti TKP ini ibaratnya lebih ringan lah, karena kita sudah terbiasa ngerjain soal TKP HOTS ya. Nah, mungkin yang belum biasa TWK-nya ini. Menurut saya, TIU-nya lumayan mudah. Saran saya dikuatkan di TWK-nya, Kak. Bahasa Indonesianya ini loh, Kak, bikin pusing. Jawabannya sama semua. Iya, betul. Intinya TWK itu jawabannya sama semua. Nggak cuma bahasa Indonesia, Mas, tetapi yang lainnya juga di TWK mirip-mirip gitu. Oke, terima kasih Mas sudah memberikan saran. Yang lainnya gimana? Pasti kutil kalau kutil ya, kurang teliti. Oke, aman ya. Kita lanjut teman-teman. Oke. Ini pengertian dari aklamasi. Pertemuan maupun pemilihan umum dan atau mengakui hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan yang dengannya seorang dengan tepuk tangan, sorak-sorai ataupun pekikan penghargaan lain dinyatakan terpilih. Dalam kasus ini pemungutan suara tidak dilakukan, artinya kayak disepakati bersama loh. Dalam rapat itu semua sepakat kalau pilihannya yang ini gitu. Kurang lebih kayak gitulah intinya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke 25, 26, 27, 28. Silakan. Ada 4 soal, waktunya 1 menit sambil ngeliat nanti yang jawab banyak enggak. Oke, silakan. Oke, kan? Oke, sip. Berapa orang Mbak Leli yang jawab? Suaranya belum muncul, Mbak. Sorry Kak, di mute tadi lupa. Hah? Baru 48 mau di endpoint nggak Kak? Oh nanti ya, tunggu bentar ya. Ya. Ambil aku nandain dulu penting-pentingnya. Apa kalau ada yang nanya 24 jawabannya apa tadi? 24 jawabannya yang A. Enam 3, 64 Kak. Oke, dah tunjukkan yuk. Lihat jawabannya. Yap, tes. Oh, mantap. Oke. Ya, Abi.
Oke. Sip, ini aman semua ya. Kayaknya nggak ada masalah. Jadi pada masa sekarang, toleransi dapat diwujudkan dengan cara menghormati perayaan hari raya agama lain. Betul? Upaya penyelesaian di Piagam Jakarta, karena di sila pertama tadi jadi masalah, maka diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Betul? Lalu, kata kuncinya, saya minta dengan hormat. Yang setuju, yang menerima, berdiri. Berarti itu kayak demokratis, teman-teman ya. Kayak kita zaman sekarang pemilu lah, yang setuju noblos. Yang suka sama siapa berarti toblos yang itu gitu kan. Kalau zaman dulu yang setuju dengan pilihannya dia berdiri. Maka jawabannya yang A. Oke, aman. Dan berikutnya 28, ini ada beberapa yang berbeda. Langsung aja, ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Salah satu sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan undang-undang. Oh, berarti ini adalah PPKI atau Jokurcu Jumbin Kai. Oke, gimana sampai sini? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nanti yang lain bantuin Mbak Sevi ya buat ngasih ini ya. Oke. Silakan waktunya 30 detik, ini mudah. 30 detik aja. Oke, 30 detik aja. Oke. 30 detik ya. Silakan. Nanti kalau udah banyak kita lanjutin, Mbak. Iya teman-teman, nanti aku minta fotonya ya, foto bareng ya. Kan ini pertemuan ke-20 ya. Pertemuan penutup untuk 10 pertemuan, nanti minta fotonya ya. Nanti kalau nggak keberatan teman-teman on cam nanti kita foto bersama ya. Nanti kita mention di Instagram ya. Foto bersama. Baru 46. Gak ada kameranya Kak. Lah, gak ada kameranya toh Mas. Waduh. Ya nggak apa-apa Mas. Pakai PC. Yo, nggak apa-apa. Sampai baru 48 di unfollow nggak? Tunggu bentar lagi lah ya Mbak ya, Mbak ya. Oke. Ya. Masih dikit ya yang jawab ya. Ini mudah kok ini. Ini nggak ada penalarannya, ini hafalan semua nih. Nggak bisa submit lah, ngapa tah? Oh nggak bisa submit tah? Lah, Genta nggak bisa. Oh, Genta, kamu dicariin Ajija, ta. Ajija mau les juga, ta. Dua-dua apa? Tadi dua-dua apa ya, teman-teman ya? Dua-dua ada di sini, dua-dua. Dua-dua mana ya? Dua-dua yang A. A. Udah dijawab. Oke, Mbak, yuk luncurin, Mbak. Oke. Oke. Ini 1% siapa ini jawab C ini? 1% loh, siapa loh? Oh, malah ngekek loh. D A E ngekek banget tuh. Oke, ya 5 sampai 9 ya teman-teman ya buat Mas Aji. Nah, di Hiroshima Nagasaki ada beberapa orang yang ngapalin ya. Hiroshima, ini Hiroshima sama Nine ya kan. Nine ya. Hiroshima sama Nagasaki ya kan ya. Ya tanggal 6 sama 9. Tapi ada yang tahu nggak nama bom di Hiroshima? Ada yang tahu nggak nama bomnya apa? Di tanggal 6-nya apa? Nama bomnya. Nama Little bom Boy. di Hiroshima. Apa? Little Boy. Oke, little boy, dear, bedak, betul. Ya. Nah, kalau di Nagasakinya apa ya? Iya, Fat Man, betul banget ya. Oke, jawabannya yang E ya teman-teman ya. Kak, kalau C gimana? Hanya orang zaman dulu yang tahu. Ya belum tentu orang zaman dulu, mbahku zaman dulu tapi belum tentu tahu gitu ya. Oke, kami kasih. Oke, tempat 30 nih. Nah, ada beberapa sumber yang menjawab 15 Agustus, tetapi kembali lagi
aku berpedoman pada sumber-sumber yang ada di sekolah ya. Dari buku-buku sekolah semuanya yang D jawabannya. Silakan yang mau berpendapat yang E, tapi ini aku ambil dari buku yang ada di sekolah ya. Berikutnya jawabannya yang A 31 dan 32 jawabannya adalah yang I. Ya, akhirnya didesaklah para golongan muda itu, golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan uniknya di ceritanya pada waktu itu, Jepang ini udah nungguin Indonesia mau proklamasi di sebuah lapangan gitu kan. Tetapi ternyata proklamasinya nggak dilaksanakan di lapangan itu. Padahal udah ditungguin, udah dijagain sama Jepang. Tetapi ada yang tahu nggak di mana kira-kira proklamasinya bukan di lapangan tetapi di mana? Ada yang tahu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Bapak Soekarno. Betul. Wah, Mas Bulong nih jago banget. Keren. Luas nih pengetahuannya nih, mantap. Oke, mantap. Maka ini jawabannya yang A ya. Tadi udah kita jawab bareng-bareng. Nah, ini silakan nomor 34. Boleh chat aja. Jawabannya apa nih 34 nih? 34 apa? Ada yang tahu? 34 B A E. Teman-teman tahu nggak pasal 1 ayat 2 sebelum diamandemen itu apa isinya? Ada yang tahu nggak pasal 1? Ini orang hukum mesti jago nih. Mas Septian kayaknya orang hukum nih. Mas, apa Mas? Pasal 1 ayat 2 sebelum diamandemen Mas, sebelum amandemen ketiga. Apa Mas? Yuk. Gandhi, kok delik Mas? Belum lahir. Loh, kok belum lahir loh? Udah lah Mas. Tahun berapa? Udah lahir 1000. Tahun 2001 kan, amandemen ketiga. Oke. Jadi sebelum diamandemen ya, pasal 1 ayat 2 ya, bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan MPR. Nah, ada di tangan MPR ya, kedaulatan berada di tangan Oke. Nah, ya betul banget ya, oleh MPR ya. Nah, tetapi akhirnya diubah lagi nih, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang ya. Nah, ini menurutku soalnya agak membagongkan si nomor 34 ini, aku juga kayak ragu ini jawabannya apa ini yang benar nih. Cuman kalau menurutku, kalau aku disuruh tetap jawab, aku bakalan jawab yang C deh, pemerintahan di bawah rakyat deh. Jadi artinya rakyat ini memiliki kedaulatan ya. Nah, jadi aku milih yang C. Kalau teman-teman gimana? Aku sendiri pun melihat soal nomor 34 ini kayak nggak mantep dengan soalnya gitu loh. Kalau teman-teman gimana? Ada yang mau ini? Rakyat yang berkuasa. Nah, tuh. Ini kayaknya aku lebih gimana ya? Aku lebih condong yang C sih. Gimana? Nanti kalau memang ini keluar ya, silahkan ya teman-teman milih yang B atau C ya. Karena aku sendiri pun bahasanya tidak mantap dengan maksud soal ini gimana gitu. Tapi kalau suruh jawab, aku bakal menjawab yang C. Itu pendapatku nih ya. Bedanya di bawah rakyat sama di atas rakyat. Pemerintahan di atas rakyat. Maksudnya gimana ya? Ada yang bisa memberi penjelasan? Ada yang bisa memberi penjelasan untuk pertanyaan dari Mbak Endang Juliani? Maksudnya pemerintah di bawah rakyat itu, maksudnya rakyat itu punya pengaruh. Jadi kalau rakyatnya bahasanya apa ya? Dia demo, misalkan kayak ini dia bisa apa? Bisa menurunkan ini loh, bisa kayak misalkan pada waktu itu kan bisa menurunkan presiden gitu nggak sih? Ya. Dan dia juga menentukan juga kan siapa pemimpinnya dan segala macamnya. Nah, ada yang bisa ngasih ini nggak? Tambahan. Mungkin teman-teman dari hukum nih. Ada nggak? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mungkin unmute aja, boleh? Silakan. Yang mau unmute? Siapa nih yang jago nih? Yuk, yang jago di bidang perhukuman nih. Ini ada nggak ya jurusan hukum di sini? Mana toh jurusan hukum nih? Yuk, silakan unmute. Kalau nggak ada, aku skip lah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa
cek ya 34 ini. Kalau aku jawabannya yang C sih. Dari soal ini, kedaulatan berada di tangan rakyat. Terus. Oke ya. Kayaknya tidak ada Mbak Kribo, pada Kribo ini nomor 34 ya. Soalnya yang kurang mantep sih. Ada Mbak? Siapa boleh? Belum ada kayaknya, Kak. Oh belum ada, yaudah nantilah ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut aja. Oke. Nah ini 4 soal nih. Silakan Mbak, ini analisa juga nih beberapa soalnya nih. Silakan kita kasih waktu 1 menit buat teman-teman jawab soalnya. Silakan. Oke, 1 menit ya. 1 menit. Tes. Oke, sip. Silakan. Oke, 1 menit untuk 4 soal. Silakan diisi ya. Malah Mas Andi Rais lo mules toh. Kok mules lo Mas? Malah mules lah ngapa? Soalnya apa ya? Terlalu kribo. Oke. Baru 28 nih, Kak. 30. Kan oke, bentar lagi, 5 detik lagi. Oke, bentar lagi. Oke, yang lainnya mungkin lagi membaca, belum download apa ya? Kayaknya mungkin belum selesai kerjainnya. Oh, ngerjainnya belum selesai ya. Mungkin kan sibuk ya, mungkin pas ada kerjaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman, semangat. Aku memaklumi banget ya untuk les CPNS ini, baik offline maupun online. Punya banyak kesibukan jelasnya teman-teman ya. Nyambi kerja, mungkin ada yang nyambi ngomong gitu ya. Ya semoga berkah ya. Semoga bisa menjadi perantara ya, semua menjadi jalan teman-teman bisa buat keterima di ini sebagai CPNS tahun 2021 ya. Semangat pokoknya. Yuk, semangat. Yuk. Semangat walaupun nyambi-nyambi. Yuk, boleh Mbak. Oke, jawabannya mantap. Mantap jiwa. Oke. Nah, ini nih jawabannya nih. Mantap banget. 2 jawabannya. Ini mantap, guys. Oke. Sip. Oke, ya lanjut lagi ya. Sidang pertamanya itu pada ini ya 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah mengesahkan ya dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar, pengesahan UUD 1945, lalu pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, wakil presiden. Lalu yang ketiga adalah pembentukan KNIP. Nah, jawabannya yang mana berarti? Yang mana? Ini hukum dasar nih. Ini hukum dasar ya. Nah, ini undang-undang dasar nih. Berarti yang mana nih yang lebih tepat nih? Ayo. Kalau aku ya pilihannya yang B. Hukum dasar di sini mungkin berbeda ya dengan undang-undang dasar ya teman-teman ya. Jadi undang-undang dasar, pengesahan undang-undang dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pembentukan komite nasional. Nah, jawabannya yang B. Waduh, poin 5 kebuang, sayang banget. Nah ini juga ini. Ini sulit juga ini soalnya ya. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Wih kok ngomong apa iki angel banget tuh. Undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Nah ini berarti. Nah, harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Nah, berdasarkan pidato tersebut, pemahaman suatu undang-undang dapat dilakukan dengan cara pemahaman. Ini kalau aku ambil pengandaian atau analogi, ini kayak matematika. Jadi matematika itu ada sebuah rumus, misalkan Pitagoras. Itu dari mana asal rumus Pitagoras itu?
ya kan? Jadi kita membuktikan dengan pembuktian. Sama dengan ini, undang-undang ini. Dari mana sih asalnya? Kok kenapa bunyi pasal ini seperti ini? Bagaimana asal usulnya gitu kan? Nah, maka pemahaman suatu undang-undang itu dapat dilakukan dengan cara apa? Apakah mempelajari situasinya pada saat undang-undang dibuat, situasi di saat itu, atau menelaah setiap pasalnya. Jadi kita cari tahu kenapa bisa pasal ini seperti ini, kenapa nggak seperti ini gitu kan? Nah, kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Coba. Apakah mempelajari situasi di hari itu, di saat itu, atau menelaah setiap pasalnya? Yo. Ya, betul ya. Jawabannya yang B. Aduh. Tapi aku tuh kalau baca zaman-zaman dulu gitu kata-katanya gitu kayak rancu gitu ya. Tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya gitu. Lah kalau kita ngomong kayak gini sama doi kita, mesti doinya ngamuk. Wiki ngomong apa toh yang ngomongnya aneh men gitu kan. Lah ngomongnya loh kayak susah gitu dimengerti gitu ya. Oke ya, berikutnya. Nah, ini Mbak Jenti mempelajari sebab musabab. Wah, mungkin kalau dalam agama Islam tuh kayak apa Mbak? Ilmu fikih itu ada mempelajari itu apa? Usul fikih ya. Wah, mantap ya. Yang jago-jago ini. Jago bahasa Arab nih, wes. Bahasa Arab. Sopo lagi. Nah, teman-teman. Alinea pertama nih, ya intinya kita itu punya kemerdekaan, bebas dari penjajah, berarti masuk ke alinea pertama. Mantap, betul ya. Nah, rumusan dasar negara itu dianggap sah pada saat sidang PPKI, yaitu yang mana jawabannya? Terdapat pada pembukaan undang-undang. Tergocek lagi. Aduh, TWK ini keribu banget ya. Dan ini lebih parah loh TWK ini dibanding TKP. Sekali salah langsung 0. TKP salah masih ada nilai gitu kan. Wah, hati-hati nih teman-teman nih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke Mbak, silakan 2 soal Mbak, 30 detik. Soalnya keribu ini. Sambil bergoyang biar gak ngantuk. Mungkin nanti efek sampingnya akan kemeringat. Efek jangka panjangnya akan gobios. Baru 40, nggak apa-apa. Oke. Nah, yang lain ini, menunggu ini, yang lain nih. Yo. Ya, 50 lah, 50 ke atas lah. Yo. Oh, mantap. B ya. B sama A. Bentar. B. K1 menetapkan mengesahkan undang-undang. Kedua, Komite Nasional. L1. Ya, betul. Jawabannya yang B. Oke, aman ya. Kementerian ini tanggal 19. Ya kan? Oke. Berikutnya 40. Jawabannya langsung aja lah, ini panjang ya. Intinya jawabannya yang A. Oke, yang tujuan dasar negara. Yap. Oke, aman sampai malam 40. Ini masih kuat gak teman-teman? Kita masih punya 20 soal lagi. Gimana nih kira-kira nih? Masih kuat atau enggak ya? Kuat ya. Gas lah ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Yuk, Mbak. 30 detik ini udah hafalan. Kayaknya makan. Tadi gue makan, lo bilang lo suruh makan. Itu mic-nya unmute. Gaspol, remnya pol, langsung gas, men, jedut, Mas Adi, aduh, nunggu bentar, sambil nunggu,
Ini sepi Kak. Masih 30. Oke. Ya Mbak, boleh? Ya apa Kak? Ya boleh. Oke, E A E B. Oke, aman lah ya, E B. Tulit, 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 tulit. Ini ngantuk, faktor mungkin apa ya? Faktor usia Kak? Bukan. Ini faktor ngantuk gak konsentrasi. Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan. Bebo akan udu, ya kan? Bahwa ini yang udu atau bukan, termasuk penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bukan. Lah A itu tuh iya, berarti ya. Bukan. Kemal ini iya. B iya, D iya. Yang diminta yang bukan, berarti nggak ada. Jawabannya yang C. Waduh, pada kutil nih ya. Nggak apa-apa deh. Yang merumuskan, siapa yang merumuskan tadi? Mbak, kuncinya apa tadi Mbak? Pada jawab apa? Iya Kak. 42, didiktin coba. Takut tuh ada yang kutil. A, ini lagi. A, oh ini aman sih. EB aman semua ya. Ini EB. Oke, berikutnya nih. Ini benar ya, Sayuti Malik yang mengetik teks proklamasi. Ini Ibu Fatmawati. Ini Laksamana Maeda. Pertanyaannya, Soekarni itu laki-laki atau perempuan? Nah, itu dulu pertanyaannya. Soekarni laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Hal apa yang dilakukan Soekarni yang mungkin berpengaruh banget terhadap proses kemerdekaan Indonesia pada waktu itu? Menyiarkan di radio, yang lain, bendera, yang lain ada yang kayak berkesan banget gitu, yang membuat dia jadi, oh orang pada tahu nih dia tuh, oh yang ini gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa ya. Jadi dialah yang mengusulkan, Mbak Farah betul, yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi adalah Soekarno-Hatta. Jadi awalnya tuh yang mau tanda tangan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, semua orang tanda tangan di satu kertas. Akhirnya kertasnya sobek lah. Ya nggak mungkin kan ya. Satu kertas, semua tanda tangan loh. Pada zaman dulu ada yang nggak bisa tanda tangan. Akhirnya pakai jempol lah kan. Nah, itu. Jadi luar biasa ini Pak Soekarni ini. Keren banget ya. Nah, Laksamana Maeda ini adalah tentara Jepang. Tentara Jepang Angkatan Laut, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Bahaya, kerumunan. Ya zaman dulu Mbak, nggak ada COVID Mbak, zaman dulu Mbak. Orang nggak pada pakai masker. Zaman dulu malah bapak-bapaknya kerja nggak pakai baju. Ya kan? Oke, berikutnya. Mbah temanku tuh, walah. Ini nggak usah pakai polling lah ini Mbak ya. Ini mudah kok ini. Nggak apa-apa. Kecuali adalah BKR. BKR itu pada tanggal 22. Mbak, mic-nya siapa itu ya? Mic-nya bunyi gitu tadi. 22 Agustus. Tuh. Mic-nya siapa itu? Oke. Nah, Trisila ada yang tahu nih nomor 246. Yang mana? Trisila. Mic-nya lapar toh ya Allah toh. Tegane toh, Mas. Dede, mantap ya, sip. Satu lagi apa nih? Sosionasionalis, demokratis, satu lagi apa? Ketuhanan. Ya, yang ketuhanan. berkebudayaan. Mantap, betul Kak, betul banget. Wih, mantap jiwa. Oke, nah ini ya, ini hasil sidang PPKI ya. Yaitu yang pertama mengesahkan undang-undang, mengangkat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian membentuk komite nasional. Nanti teman-teman bisa download ya. Nah ini yang tanggal 19 Agustusnya membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Ada yang hafal nggak? Ini udah aku tulis di sini ya. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ya. Terus ini kementeriannya membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membentuk TKR. Nah, jadi kalau TKR itu tanggal 19. Tetapi kalau BKR tanggal berapa teman-teman BKR? Tadi tanggal berapa BKR? 22. 22, mantap. Ini jago banget ini mbaknya, keren banget. Makasih mbak. Oke. Ini boleh deh pakai polling.
Sambil aku ini nungguin. Semenit lah. Apa nomor berapa aja? 4 soal. 47 sampai 50. Oke, wes lemes ki. Wes 834 ya. Apa ada yang nanya 34 sampai 38 tadi jawabannya apa ya? Apa, Mbak? Ada yang nanya nomor 34 sampai 38 tadi jawabannya apa? 34 sampai 38. Ada. Aku nyatet nggak ya? Ada yang mungkin teman-teman mencatat 3 berapa, Mbak? 34. 34 sampai 38. 34C, 34C, 38B, 36B, 37B, 38C. Terima kasih, Kak. Yap. Apa aja ya sidang ketiga? Oke. Udah ya, Mbak ya? Oke. Berikut jawabannya udah ya. Mantap. D, E, oh ini yang ragu di sini. Oke, ini D, E. Ini ragu. Ini juga ragu. Ini A. Ini mulai ragu ya. Kalau soalnya udah penalaran mulai ragu ya teman-teman ya. Oke, betul jawabannya yang D, gotong royong ya. Untuk ini benar. Terus yang ini Papua. Betul ya. Nah ini nih. Ini jelas ya. Karena merubah dari isi Piagam Jakarta. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ketuhanan dengan kewajiban menjaga syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ilustrasinya menunjukkan bahwa kita itu memiliki ya, bangsa Indonesia itu memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Oke, gimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Ilustrasinya bahwa kita ini memiliki perbedaan agama dan keyakinan kan? Gambaran dari kata-kata ini kok kenapa diganti gitu? Ya kan? Oke, aman? Yang 49 yang A? Aman? Oke, aman ya. Berikutnya 50. Yuk, 50 boleh dong unmute, silakan kasih alasannya. Jawabannya yang mana sih yang bener ini? Boleh, silakan. Siapa aja? Mbak Intan biasanya jago banget nih. Mbak Intan ya, Mbak. Sekali-kali, Mbak. Apa, Kak? Ini Mbak nomor 50. Jawabannya apa ya, Mbak? Kalau Mbak Intan gitu. Di chat. Oh, Mbak? Itu Mbak Intan bilang di chat. Oh, di chat. Oh my God. Oh, lagi rame, lagi rame. Mas Septian atau yang lain nggak ada? Oke, kita bahas aja ya kalau nggak ada ya. Jadi jebakannya ada di 2 poin A sama C ini nih. Kalau C ini yang disoroti adalah media persnya, ya kan? Kalau yang ini adalah tokoh-tokohnya yang memiliki pemikiran kritis. Kita akan lihat dia ngomongin tentang media persnya atau tokoh-tokohnya. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaan. Nah, jadi ini kayak menyindir ya, menyindir Belanda ya. Oke. Kutipan tersebut merupakan sindiran kepada pemerintah kolonial Belanda yang ditulis oleh Suwardi Suryadiningrat dan dimuat oleh harian The Express ya. Oke. Munculnya sindiran tersebut menunjukkan apa? Munculnya sindiran tersebut tuh menunjukkan apa? Apakah ini sindirannya berfokus pada medianya atau berfokus pada tokoh yang berpikir kritis? Kalau menurut teman-teman yang mana?
Ini jebakan banget ini soalnya. Ini kita lebih ngomongin ke media persnya sebagai sarana efektifnya, atau kita lagi ngomongin orang atau tokohnya yang memberikan sindiran atau yang memiliki pemikiran kritis. Nah, betul banget. Jawaban yang paling tepat teman-teman adalah yang A, bukan medianya, melainkan tokoh pergerakannya, ya kan? Mungkin jebakannya karena ada tambahan dari pernyataannya tadi dimuat oleh Harian The Express gitu. Gimana? Gimana kalau menurut teman-teman? Jadi ini munculnya sindiran tersebut menunjukkan apa? Munculnya sindiran, pertanyaannya. Munculnya sindiran menunjukkan bahwa ya itu karena tokoh-tokoh pergerakan nasional yaitu Suwardi Suryadiningrat ini memiliki pemikiran yang kritis. Nah, munculnya. Oke, mantap ya. Jebakan lagi. Satu soal lagi. Aduh, mulai terjebak guys. Lanjut ya. Oke. Islam. Nanti teman-teman bisa unduh ya. Nanti secara lengkapnya aku share aja filenya. Itu banyak banget soalnya. Mungkin ada berlembar-lembar. Jadi kalau aku cantumin di sini eman-eman slide-nya ya. Nanti aku share aja. Intinya Syarikat Islam. Nanti di sini ada Budi Utomo. Tadi aku belum masukin di sini. Ini Budi Utomo ya. Oke. Tapi Budi Utomo sempat kalah karena Budi Utomo tuh hanya apa ya? Bahasanya cakupannya dia hanya di Jawa dan Madura. Sedangkan Syarikat Islam tuh lebih luas ya. Oke, Indische Partij ini bergerak di bidang politik ya kan. Ada Perhimpunan Indonesia terus PNI. Nah, langsung aja nggak usah berlama-lama. Nomor 51. Menurut teman-teman, Indische Partij berusaha menyatukan golongan pribumi Indo-Belanda sama Tionghoa. Persatuan tersebut dianggap penting karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Betul. Karena persatuan itu penting banget. Karena Belanda ini akan merasa terancam jika pribumi Indo-Belanda dan Tionghoa bersatu. Mantap. 52. Mbak, pakai polling Mbak, 52 Mbak Leli. Pakai polling ya, 30 detik. Biar pakai polling dulu sambil istirahat. Selamat guys. Udah 841. Bentar ya Mbak Leli. Sebenarnya kalau lesnya tuh 75 menit, tapi kita jadi 90, tapi kita jadi 100 menit, tapi kadang kita jadi 2 jam. Aduh. Ya, bukan masalah molor waktu sih, nggak menghargai waktu teman-teman. Cuman aku pengennya sih apa yang aku sampaikan ini semuanya tersampaikan dan ini bisa menjadi apa ya modal teman-teman dalam belajar gitu sih. Itu sih. Jadi bukan berarti ya aku nggak menghargai waktu ya teman-teman ya. Ya aku niatku tuh biar apa ya biar semuanya tersampaikan lah gitu. Biar nggak nanggung gitu. Loh, 32 menit toh, Mbak. Bisa salah. Duh, salah lagi timernya. Woi, kan A sama B positif gitu. Duh. Gini. Oke. Nah, ini nih teman-teman ya soal-soal kayak gini loh yang muncul di TWK memang aduh greget banget gitu kalau ada soal kayak gini nih. Jebakannya tuh ya di 2 soal, kadang di 3 soal, kadang malah semuanya gitu kan. Louis Docker ini muncul ya di tahun kemarin ya, 2020 ya. Yang kedinasan 2020 apa 2019 ya. Itu muncul. Louis Docker menganjurkan agar Indische Partij menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. Oke, Louis Docker mengadakan rapat dengan elit lokal di kota-kota besar Indonesia. Berarti ini kata kuncinya dia menjalin kerjasama. Oke, mengadakan rapat dengan ini elit lokal. Dalam rapat tersebut ia mengajak elit lokal membangkitkan golongan pribumi dan Indo-Belanda untuk menentang praktik imperialisme di Indonesia. Oke. Jadi ini dari wacana tersebut dapat ditarik kesimpulan apa? Apakah A, Louis Docker itu perlu merangkul golongan pribumi untuk mewujudkan cita-cita pergerakan nasional? Apakah ini? Sedangkan dia
ngomonginnya nggak cuma pribumi sih, tapi ada Indo-Belanda juga sih. Jadi menurutku kalau A itu kurang tepat ya. Yang B, semangat kerjasama antar golongan, ya antar golongan tuh dari golongan pribumi, Indo-Belanda dan yang lainnya itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan pergerakan nasional. Jadi jawabannya yang B. Gimana menurut teman-teman? Mantap nggak dengan jawaban ini? Oke, kalau mantap kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, memang menggocek konsentrasi ya kuncinya. Oke, ini dokernya ini nih. Oke, ini aku kasih penjelasannya di sini. Aku lanjutin. Oke, yuk 5354 boleh komen di kolom komentar. 5354 silakan. 5354. Oke, CA. Oke, CA. BC, CA. Waduh, ini beda-beda lagi nih. Oke, coba. Nanti coba semoga jawabannya satu ya setelah kita cek ini ya. Kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional Indonesia bukan bikinan kaum intelektual atau komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahannya yang dalam hatinya telah merdeka. Pergerakan nasional ya. Revolusi Indonesia bukanlah revolusi sekelompok bagian terbesar dari dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Pesan yang terkandung dalam kutipan pidato tersebut adalah luar biasa ini ya. Apakah A meningkatkan rakyat akan pentingnya persatuan dan kesatuan? Ini kayaknya nggak ngomongin persatuan dan kesatuan ya teman-teman ya. Dia nggak ngomongin tentang persatuan dan kesatuan yang ini. Oke, nggak. Mengajak seluruh rakyat Indonesia belajar agar tidak terus terjajah. Mengajak seluruh rakyat Indonesia belajar agar tidak terus terjajah. Kayaknya nggak, kurang ya. Oke. Menguatkan kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan. Nah, ini menguatkan kesadarannya kan. Nah, jadi aku lebih memilih yang C. Penjelasan lengkapnya udah aku tulis di sini. Ya. Jadi pesan yang terkandung dalam kutipan pidato Yustinus Soekarno, kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukan bikinan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar, ya dan seterusnya. Itu lebih ke menguatkan kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan. Kalau menurut teman-teman gimana? Setuju nggak kalau jawabannya aku yang C nih? Kak, tempatku hujan dewas ke mati lampu. Nggak apa-apa, nanti aku bisa kok. Nggak apa-apa, Mbak Leli bisa kok sendiri, nggak apa-apa. Nanti kan jadi host, nggak apa-apa. Bisa. Ya, takutnya mati lampu aja, Kak. Ya, siap. Kalau yang ini nih, ini tuh lebih fokusnya dari soal ini yang aku baca, tadi udah aku baca nih. Jadi lebih ke sini, warga Jakarta berkumpul dengan nuansa merah putih di panggung Indonesia Bangkit untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi lebih ke warga Jakartanya berkumpul untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bareng-bareng gitu kan, serentak memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin kalau yang ini hanya penjelasnya aja ya, hanya penjelasnya aja. Oke, hanya penjelasnya aja. Nah, sekarang berikutnya mana nih? Ini langsung aja ya. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat kebangkitan nasional. Manfaatnya apa nih kira-kira menurut teman-teman? Oke, yang mana? Kalau A ini oke sih, A oke. Menciptakan kerukunan bangsa mungkin mampu bersaing pada era globalisasi. Kayaknya ini nggak ngomongin mampu bersaing ya. Ini lebih ngomongin ini ya manfaat dari kebangkitan nasional, kita bisa berkumpul sama-sama memperingati gitu kan. Kayak ini kayaknya enggak. Membentuk jiwa patriotisme ya mungkin. Ini mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional ini kayak enggak ya. Yuk, ada yang bisa ngasih ini? Ada yang bisa ngasih alasan? Yang mana? Masih 6 soal lagi kita. Yuk. Manfaat kebangkitan nasional pada era globalisasi. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat kebangkitan nasional pada era globalisasi. Manfaatnya
ya kan? Warganya berkumpul bareng-bareng, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Yang manfaatnya buat kita adalah yang menjaga keutuhan NKRI nggak sih? Kalau menurut teman-teman? Ya kan? Menjaga keutuhan NKRI. Wah, mantap soalnya. Mantap guys. Juga ini bagus juga nih membentuk jiwa patriotisme. Manfaat kebangkitan nasional pada era globalisasi. Kalau aku A sih, manfaat. Makanya kita menjaga keutuhan NKRI. Setuju ya? Oke, sip. Mantap ya soalnya ya, hots ya. Keren banget guys. Ngeri soalnya. Oke, 55, 56, 57, 58. 56 dulu nih. 56 fakta sejarah tersebut memberikan pelajaran bahwa apa ini ya kira-kira ya? Oh, kita itu ngelawan penjajah. Kalau kita sendiri-sendiri itu mudah dipatahkan serangannya. Tetapi kalau kita bareng-bareng itu semakin kuat. Ya, maka jawabannya mana nih? 55 teman-teman. Oh, mantap. Yang B. Sip. 56. 56 tekad para pemuda. Yuk yang mana nih? 56 ini enak banget ini teman-teman nih. Nilai positif Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia. Woi. Yuk jawabannya mana? Yang A. Mantap. 57. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya apa teman-teman? Yuk. Yang A, bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi efektif antar suku. Di mana sukunya itu kan banyak, bahasa sukunya juga banyak, kita satukan dengan bahasa Indonesia. 58, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Alasan tepat berkenaan dengan sebab akibat dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tadi alasannya udah kita bahas, yaitu apakah B? Kurang tepat. Jawabannya yang A, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Terakhir, 59 dan 60. Oke, silakan. Yang mana nih? Sumpah Pemuda memiliki arti penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tolak ukur keberhasilannya. Yaitu yang mana nih? Yang mana ya? Ya, yang C, betul. Dan terakhir, penutup 60. Pesan yang terkandung dari pernyataan tersebut. Pesannya, apa nih pesannya? Pesannya apa ya? Pesannya yang A, individualisme menghambat integrasi bangsa. Bagus. Persatuan kesatuan bagus. Perjuangan secara lokal kedaerahan menunjukkan individualisme. Ya ini cocok. Tapi ini bukan sesuai ya. Tidak sesuai ya. Sesuai. Oke. Jawabannya yang B. Oke, Mas Web sama nggak 11 sampai 15 yang les pertemuan 1 sampai 15 sama yang ini kan aku ikut yang 11 12. Ada yang sama, Mbak, ada yang sama, mungkin ada 1 atau 2 yang berbeda. Karena ini kan sudah ada ini kisi-kisi resmi, terus aku udah dapat soal-soal dari teman-teman yang sudah tes di kedinasan kemarin. Karena aku anggap bahwa soal ini bakal mirip ya, jadi aku pakai soal-soal mereka juga setiap materinya gitu. Jadi jawabannya ada yang sama dan mungkin ada 1 atau 2 materi yang berbeda ya. Oke. Kayaknya udah penuh sih tadi Mbak. Mending Mbak Vidya chat adminnya dulu. Chat Mbak masih ada nggak kuotanya? Kalau ada nanti dihubungin aja. Ini makan bakal diusahakan ya. Soalnya tadi udah penuh sih kuotanya. Oke. Gitu ya teman-teman, sekali lagi cukup ya. Ini mau ada sesi foto bersama nggak nih? Ada yang motoin nggak ya? Siapa yang bisa motoin ini? Bisa Kak, itu di share screen ditutup dulu kayaknya. Share screen ya. Oke, yuk kita foto bersama teman-teman buat kenang-kenangan. Ya, untuk semuanya di